perkenalkan, nama saya Novel Ifudin, kelas 2 di B01. Di sini saya akan mempresentasikan website saya untuk memenuhi tugas mata kuliah implementasi sistem informasi. Latar belakang, ya, bisnis penjual pakaian sekarang ini kan memang semakin berkembang di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet dan distributor menjual berbagai jenis pakaian. Banyak strategi yang dilakukan seperti berjalan cabang usaha di berbagai daerah agar pelanggan semakin mudah mendapatkan pakaian dicari. Solusi produksi cenderung memerlukan biaya produksi sangat besar. Ya, karena itu menanggulangi diperlukan sebuah media menjadi fasilitas bagi pelanggan dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai pakaian yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah tanpa terkendala waktu dan jarak. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan media sosial atau internet sebagai media yang memudahkan pelanggan dalam memperoleh pakaian yang diinginkan, baik mengenai harga, jenis, gambar, dan ukuran pakaian. Pengusaha pakaian juga akan dapat memperoleh pelanggan yang semakin banyak, karena dengan majunya internet, pelanggan dapat memesan pakaian walaupun terhalang dengan jarak. Oleh karena itu, berdasarkan dua pengamatan ini, kami mengambil peluang usaha penjualan online baju distro. Kenal baju distro. Produk tawaran beragam kini sebelum digital menjadi karena kualitas, modal produksi terjangkau, dan peminatnya cukup tinggi. Kebutuhan pakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlah penduduk masyarakat. Kenapa memilih bisnis online? Menghemat biaya modal, lingkup masyarakat lebih luas. Konsumen targetkan adalah pengguna media sosial pria dan wanita berkisar umur dari 15 tahun hingga 35 tahun di Indonesia. Proses produksi, bahan kaos dijahit hingga membentuk kaos, lalu dicetak menggunakan alat cetak sablon manual atau alat sablon digital. Selanjutnya, kaos yang telah dicetak akan dikeringkan menggunakan alat press, lalu dikemas dengan kantong plastik dan diperseni dengan kemasan tas genggam. Pemasaran. Segmen pemasaran juga sangat potensial. Kami membangun situs sebagai tempat konversi penjualan dengan teknik optimasi menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dengan media sosial, kami yakin akan mengembangkan usaha ini dengan baik. Berikut rincian analisanya. Yang pertama, membuat web resmi usaha sebagai web utama penjualan. Yang kedua, membuat akun Facebook untuk memasarkan produk. Yang ketiga, membuat akun Twitter untuk memasarkan produk. Yang keempat, penjualan rata-rata pada masing-masing halaman dan hasil sebesar 40 penjualan per bulannya. Selanjutnya ada analisa SWOT. Strength. Produk sablon digital sangat diminati berbagai kalangan karena kualitas dan perawatan yang mudah. Yang kedua, setiap produksi per satu desain hanya dapat diproduksi kali 10 agar mempertahankan kualitas unik, eksklusif untuk pengalaman konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, proses pembelian yang mudah melalui digital, pengguna menggunakan jasa ekspedisi. Weakness. Dalam weakness ada pertama ada banyak pesaing, kedua minat pembelian bisa menurun bila dosa yang sama melakukan penipuan. Yang ketiga, pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga, dalam hal ini jasa ekspedisi. Opportunities. Target pasar sangat memberikan kemudahan berikan berbagai penilaian. Yang ketiga, keuntungan yang dapat cukup besar, berkisar 45% setiap penjualan. Threat. Pesaing bisa saja berdominasi, pesaing yang produksi semakin banyak. Target penjualannya, target produk yang disesuaikan sesuai dengan permintaan beli, namun desain baju akan dikeluarkan per minggu sebanyak 80 desain. Target konsumen targetkan adalah pengguna media sosial pria dan wanita berkisar umur dari 15 tahun hingga 35 tahun di Indonesia dengan rata 4 penjualan per harinya. Target pendapatan diinginkan per satu anggota sebesar Rp 95.000. Rencana biaya yang A, bahan baku. Nomor 1, uraian contoh kombat,
volumenya 40 satuan kilogram, harganya 8.000, jumlahnya 250.000. Yang kedua tinta, volumenya 6, satuannya undangan botol, jumlahnya 400.000. Yang ketiga plastik, volume 10, satuan pak, harganya Rp 5.000, jadi jumlahnya Rp 50.000. Yang keempat kantong kertas, volumenya 10, satuannya pak, harganya 12.000, jumlahnya Rp 120.000. Yang kelima listrik, volumenya 800, satuannya watt, jumlahnya Rp 450. Jadi total keseluruhannya sebesar 1.210.000. Ada saja ada kebutuhan pemasaran. Yang pertama iklan, periodenya per bulan, harganya Rp 1 juta. Yang kedua transportasi, periodenya per bulan, harganya Rp 16.000, totalnya 1.600.000. Yang C kebutuhan alat, ukurannya printer DTG, satuannya unit, harganya Rp 6.500.000. Yang kedua mesin press, satuan per unit, harga Rp 7.200.000, jadi total keseluruhannya 13.700.000. Yang D harga jual, uraian, yang pertama aset, setiap kapasitas 13.700, yang kedua produksi barang per bulan, kapasitas 80, jadi harganya Rp 1.210.000. Yang ketiga kebutuhan pemasaran atau bulan, jadi Rp 2.600.000, total biaya per bulannya Rp 3.810.000, total biaya per unitnya Rp 47.625, margin jualnya 45%, harga jual per unit 121.556, pembulatan jadi 125.000. Kelebihannya kelebihannya yang pertama ya praktis dan efisien, yang kedua pilihannya yang bervariasi, yang ketiga banyak promo atau diskon cashback, yang keempat sistem bayaran lebih mudah. Kekurangannya belanja online ya. Yang pertama bisa mengganggu manajemen keuangan, dalam kurung kalau impulsif buying terus kurung barang sampai sesuai ekspedisi. Yang ketiga cenderung membeli barang tidak diperlukan alias konsumtif. Yang terakhir rawan penipuan. Ya mungkin itu saja ya dari saya, semoga presentasi dapat dimengerti dengan mudah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.